suka dengerin musik sampai ketiduran gitu kan. Jadi kayak ada perilaku-perilaku yang mungkin kurang oke gitu. Karena penggunaan headset ada peraturannya loh ya. Jadi ada rules of 60 kita nyebutnya. 60 menit per hari maksimum, 60 desibel maksimum, atau 60% dari total volume. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSUI, berjumpa lagi dengan Latifah dalam Bicara Sehat TV. Nah, kali ini Latifah akan membahas sebuah topik yang bisa dibilang ini sangat menarik, yaitu mengenai telinga berdenging, kapan sih kita harus ke dokter. Nah, bersama saya sudah ada narasumber yang luar biasa, yaitu ada Dr. Dewi Puspito Sarimars, SPTHTKL. Halo dok, apa kabar? Halo Mbak Latifah. Kabarnya sehat dok? Sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya dok. Iya. Jadi sahabat RSUI pasti udah penasaran banget nih dok. Kita hari ini mau berbincang dan ngobrol sedikit dengan tema telinga berdenging, kapan harus ke dokter. Jadi nih dok, kita kan di bulan Maret ini sahabat RSUI masih dalam rangka Hari Pendengaran Sedunia. Kita masih ingin memberikan informasi dan juga edukasi ke masyarakat terkait mitos, fakta, dan juga tips mungkin gitu kan, pencerahan lah ibaratnya gitu kan terkait kesehatan telinga kayak gitu. Jadi dok, seperti yang kita ketahui mungkin sebagian besar masyarakat kita mungkin pernah nih ya Bapak Ibu gitu kan mengalami yang telinga berdenging gitu kan, dan biasanya di masyarakat ini menghubungkan gitu kan bahwa telinga berdenging itu tuh dengan pertanda tertentu gitu kan, dengan mitos-mitos di masyarakat. Aduh, telingaku berdenging, kayak jangan-jangan aku lagi diomongin orang nih gitu kan. Mitos-mitos kayak gitu kan. Kayak gitu. Sebenarnya apa sih dok sebenarnya tanda telinga berdenging itu adalah kalau dari segi medis itu sebenarnya apa gitu kan, dan juga ada permasalahan apa sih sebenarnya di telinga kita gitu kan, dan ataukah sebenarnya yang bermasalah tuh hanya telinga kita gitu, atau ada organ lain gitu kan yang juga mungkin bermasalah. Silahkan dok dijelaskan. Satu-satu dulu ya berarti. Jadi kalau telinga denging itu kan bahasa awamnya ya. Kalau bahasa dari kita diagnosisnya itu tinnitus. Jadi tinnitus, ya tinnitus itu adalah telinga berdenging gitu. Sebenarnya nggak cuma berdenging ya, bisa macam-macam sensasinya. Dari kata tinnitus itu sendiri diambil dari kata Latin ya, tinier, artinya bunyi gitu. Sementara bunyi itu bisa macam-macam, bisa ada kayak denging, dengung, bahkan yang ngingung, atau bahkan kadang ada orang yang mendengar dengan suara ombak, zer gitu ya, bisa juga apapun itu adalah bunyi. Jadi itu merupakan persepsi bunyi yang mungkin bisa tidak ada, sebenarnya absence gitu, tidak ada gitu. Jadi memang kalau untuk tinnitus sendiri itu gejalanya bisa berbagai sensasi ya, persepsi yang diterima seperti apa. Kalau misalnya dari tinnitus itu sendiri bisa dari organ lain juga sebenarnya, tergantung dari sumbernya gitu. Jadi bisa secara objektif, bisa secara subjektif. Objektif tuh kalau misalnya pasien pergi ke dokter dan dokternya bisa dengar juga nih bunyinya pakai stetoskop minimal ya. Kalau yang subjektif dokternya nggak bunyi, jadi cuma pasiennya doang nih yang dengar suaranya gitu. Ah dok, saya masih bunyi nih, mana kok nggak ada gitu ya. Itu bisa, dan memang sebagian besar tinnitus tuh hanya subjektif gitu. Cuman tinnitus sendiri adalah persepsi yang dimana merupakan gejala awal. Jadi sebenarnya dia merupakan kelanjutan dari sumber penyakit yang tertentu gitu. Misalnya ya kita bagi ya, kalau misalnya bunyi denging itu bisa karena rusaknya saraf pendengaran, ya bisa secara konduktif. Misalnya konduktif itu ada gangguan konduksi atau ada gangguan perambatan dari suara itu sendiri. Jadi bisa jadi karena ada kotoran telinga yang menyumbat gitu ya, bisa ada tumor, bisa ada mungkin sebelumnya pernah ada cedera kepala atau cedera di leher gitu. Jadi yang menyebabkan kelainan dari organ yang disebut sebagai saraf pendengaran atau nervous system gitu. Jadi persepsinya itu sendiri adalah kan sebenarnya, jadi kalau kita dengar bunyi itu diterima oleh telinga, dilanjutkan oleh saraf pendengaran sampai ke pusat pendengaran yang ada di otak ya. Nah, pusat pendengaran itu sendiri yang nanti akan menimbulkan persepsi
dengung itu tadi. Jadi kalau misalnya ada gangguan di jalanannya itu, jadi akan menimbulkan persepsi bunyi itu gitu. Kurang lebihnya sih kayak gitu ya. Kalau untuk perjalanan, kok bisa sih ada bunyi gitu. Memang bisa, ada yang kedengeran, ada yang enggak sebenarnya. Oke. Jadi kayak gitu nih sahabat RSU, ini kayak Dokter Dewi itu udah mencerahkan kita. Ternyata kalau istilah medisnya itu tadi adalah tinnitus ya dok ya, yang memang berasal juga dari definisi bunyi itu sendiri kayak gitu. Jadi kita tahu nih kalau misalkan itu berarti kata mitos ya dok ya. Jadi kita memang sebenarnya di dunia kedokteran kan memang ada gitu kan perjalanan kenapa memang telinga kita bisa berdenging gitu ya dok. Ini lanjut nih dok, apakah ada perbedaan antara telinga berdenging satu dengan lainnya terkait gejala tambahan lainnya? Pasti ada ya, karena yang tadi itu kan persepsi ya, sebenarnya itu awal dari gejala gitu. Jadi sumbernya itu yang harus kita cari tahu, sumbernya dari mana sih gitu. Apa mungkin biasanya kalau di RSUI sendiri ya, yang paling saya temuin memang rata-rata pasien itu dengan gangguan pendengaran neurosensoral atau saraf pendengarannya, ya. Kemudian ada gangguan tuba, mungkin dia ada sebelumnya ada batuk pilek karena kan telinga dan hidung ada salurannya ya, namanya saluran tuba. Jadi kalau memang sudah ada gangguan di saluran tuba, bisa aja ada bunyi dengung gitu. Dan yang terakhir yang paling sering itu kalau memang ada sumbatan seperti adanya kotoran telinga, gitu. Bisa juga ada infeksi telinga, misalnya gendang telinganya sudah pecah atau sudah robek, kemudian ada keluar cairan, dan itu sendiri nanti bisa menimbulkan suatu keluhan dengung gitu. Tapi kan kalau misalnya infeksi, biasanya pasien datang bukan karena dengungnya, pasien tuh biasanya datangnya karena infeksinya, karena keluar cairan telinganya atau karena nyerinya gitu, ya. Biasanya justru yang dengung yang jarang pasien datang itu kalau dengungnya hilang timbul, mungkin karena habis pilek gitu, habis batuk gitu ya. Pasien biasanya nggak terlalu sering gitu datang ke kita hanya karena dengung. Justru dengung itu paling sering pasien datang ke kita kalau dengungnya terjadi secara terus-menerus ya. Sebelumnya saya belum ceritain nih tadi. Jadi dengung tuh bisa terus-terusan, bisa kadang ada, kadang enggak gitu. Jadi memang beda-beda. Cuman kalau pasien biasanya baru aware mau ke dokter kalau udah ganggu banget, udah ganggu kualitas hidup, udah sehari-hari denger terus dengungnya. Karena memang dengung itu bisa bikin depresi, bisa bikin stres. Jadi makanya pasien kalau udah seperti itu baru datang ke kita. Dan itu biasanya harus kita lebih concern karena kita harus lebih tahu penyebabnya ya, kenapa dengungnya nggak berhenti gitu. Ini berarti jadi nyambung nih dok. Tadi kalau misalkan saya simpulkan itu berarti ada 3 hal ya dok. Yang pertama itu gangguan di saraf pendengaran. Yang kedua itu mungkin saja ada yang berhubungan tadi sama telinga hidung, yaitu misalkan ada di saluran tuba tadi ada batuk, ada pilek gitu kan, ada batuk gitu kan sehingga mengganggu jadi telinganya berdenging. Dan juga mungkin ada juga terkait kotoran telinga kayak gitu. Ada juga tadi infeksi. Cuman kalau infeksi itu tadi dokter Dewi ini menjelaskan nih biasanya itu memang pasien kesini itu bukan karena berdengingnya, tapi kayak lebih karena memang dia nyeri, sakit atau ada keluar cairan gitu ya dok ya. Sama itu ya tadi cedera, mungkin ada cedera kepala. Cedera kepala itu ya dok. Mungkin ada terbentur atau gimana gitu. Ya, atau misalnya ada riwayat stroke gitu ya. Kemudian ada tumor. Jadi tumor di bagian ini ya. Telinga dalam atau mungkin di jaras telinganya. Jaras tuh kayak jalan tol dari telinga ke otaknya itu. Jadi perjalanannya. Iya. Oke dok. Terus berarti nyambung nih dok. Kalau misalkan kayak gitu untuk sahabat RSUI di rumah nih mungkin kapan sih dok kalau misalnya kita tuh harus ke dokter ketika kita ngerasa telinga kita berdenging gitu? Apa sih ibaratnya alarm kalau kayaknya saya harus ke dokter gitu? Sebenarnya kalau ke dokternya boleh kapan aja ya. Kalau misalnya emang menurut pasien itu kalau menurut pasien itu dia keganggu banget dengan bunyi dengungnya, ya baiknya memang segera ke dokter ya. Walaupun sebenarnya dengung itu kebanyakan tidak berbahaya, tapi ada beberapa dengung yang itu merupakan tanda dari suatu gejala yang berbahaya gitu. Nah itu biasanya kalau dengungnya terjadi terus-menerus, nggak ada berhenti sedikit pun gitu. Nah itu harus segera ke dokter ya. Cuman kalau dengungnya hilang timbul masih bisa
nanti juga masih bisa gitu ya. Biasanya kan ada memang kalau yang hilang timbul tuh biasanya disebabkannya karena yang tadi saluran tubanya terganggu ya. Kalau saluran tuba terganggu mungkin belum yang emergency sekali lah untuk datang ke dokter gitu. Cuman ada baiknya memang segera periksa aja supaya kita treatmentnya juga lebih oke ya, lebih maksimal gitu. Betul. Karena semakin cepat diketahui, semakin pengobatannya semakin lebih mudah gitu ya dok. Mungkin ini lebih sedikit ke arah medis gitu ya dok. Kalau ketika ada pasien misalnya dengan teringat perdengkur itu pengobatannya seperti apa atau ada tata laksananya seperti apa gitu dok biasanya ya, pemeriksaan apa sih gitu yang dilakukan gitu? Kita kalau di RSUI sendiri ya, alhamdulillah alatnya udah lengkap nih. Kita ada endoskopi telinga ya, jadi nanti kita bisa lihat pasiennya menggunakan endoskopi telinga. Pasien juga bisa lihat ada apa sih di telinga kita gitu ya, ada apa sih di telinganya, karena kan ada kameranya, ada monitornya, jadi pasien juga bisa tahu oh telinganya aman, oh telinganya nggak aman gitu ya. Kemudian di RSUI ini juga sudah ada yang namanya pemeriksaan pendengaran, salah satunya audiometri. Audiometri itu pemeriksaan pendengaran yang mungkin sudah bisa dikerjakan dari usia muda gitu ya, maksudnya dari usia anak yang kooperatif lah, yang dia udah bisa menunjukkan oh ini dia dengar bunyi gitu ya. Usia biasanya kalau seperti itu usia 2 tahun ya, mungkin udah bisa di audiometri gitu. Ya, kalau misalnya nggak kooperatif ya paling pemeriksaannya yang lain. Di kita ada beta, ada OAE, ya, itu pemeriksaan pendengaran. Oke, kalau misalnya dirasa sudah ada hasil atau belum, nanti kan kita bisa lebih superior ya, apa perlu atau enggaknya CT scan kayak gitu. Nah, kalau untuk terapi sendiri untuk dengung itu kita harus cari sumbernya. Jadi yang kita terapi adalah sumbernya, karena dengung itu gejala. mungkin ininya ya, lebih karena ke itu gejala dia ya. sebenarnya gak hanya gejala saja, tapi sumbernya kan kita harus tahu apa gitu. Nah itu terapi medis harus sesuai dengan sumbernya, jadi kita atasi sumbernya dulu gitu. Nah kalau untuk terapi suportif itu ada juga mungkin dengan edukasi ke pasien untuk jangan stres gitu, karena semakin stres dengungnya semakin didengar, semakin berasa gitu. Ya. Sebenarnya di kita juga ada sih namanya tinnitus retaining terapi ya. Jadi di terapi kita cari ambang dengungnya tuh ketika dia mendengar berapa derajat gitu, atau nggak maksudnya frekuensi berapa dia baru dengar dengungnya, desibelnya gitu ya. Kita cari tahu. Nah, cuman itu juga di beberapa penelitian masih belum akurat lah, maksudnya belum efisien untuk kita lakukan gitu ya. Jadi tetap yang utama kita obati dulu sumbernya, kita cari tahu sumbernya gitu, karena memang dengung itu bisa variatif sih. Kadang kalau misalnya yang bunyinya terus menerus, apalagi pada usia dewasa, kita harus curiga juga apakah ada ketidaknormalan atau malformasi dari pembuluh darah. Ya, jadi memang faktor-faktor yang lain juga kita harus cari tahu nih, kayak misalnya ada hipertensi atau enggak, terus perlu atau enggak kita pun cek laboratorium, misalnya cek tiroid, cek lipid, yang kayak gitu ya. Kemudian kita anamnesis juga nih pasiennya yang jelas gitu, kita tanyain yang jelas, pasiennya ada riwayat minum obat-obatan apa aja, antidepresan, ada beberapa yang bisa menyebabkan dengung juga, yang kayak gitu ya. Jadi memang harus ini banget sih, harus digali juga. Jadi ya. pemeriksaannya komprehensif ya dok ya. Iya. Karena itu tadi dengung ini adalah bagian dari gejala gitu kan, harus dicari sumber penyakitnya apa, sumber utamanya apa. Oke. Ini mungkin apa ya dok? Kita ini kan sekarang lagi pandemi nih dok. Beberapa mayoritas kita ini pasti kayak pembelajaran daring gitu kan, online gitu kan. Terus mungkin juga sebelum-sebelumnya kita WFH gitu kan, Zoom. Bahkan sekarang pun rapat sebisa mungkin online, kita rapatnya online. Penggunaan minimal ini kontak ya. Terus juga penggunaan headset juga kan jadi lebih sering di masa pandemi ini. Atau juga mungkin ada kebiasaan ini berangkat dari kebiasaan masyarakat gitu ya dok. Kayak misalnya mungkin ada yang suka pakai headset gitu kan, suka dengerin musik sampai ketiduran gitu kan, jadi kayak ada perilaku yang mungkin kurang oke gitu. Sebenarnya
perlu nggak sih dok kita tuh cek pendengaran secara berkala kayak gitu kan, kayak gitu. Apalagi kayak ya balik lagi itu di masa pandemi ini kita lebih sering menggunakan headset. Oke, sebenarnya penggunaan headset ada peraturannya loh ya. Jadi ada rules of 60 kita nyebutnya. 60 menit per hari maksimum, 60 desibel maksimum, atau 60% dari total volume. Jadi kalau misalnya Mbak dengar pakai headset, misalnya kan ada, kalau di handphone kan suka ada volume kira-kira aja ya, kalau memang nggak ada persen-persennya, kira-kira aja apakah ini udah lebih dari 60 atau ternyata udah mendekati 100% nih gitu ya. Kalau misalnya ini jangan lebih dari setengah dikit aja. Kalau bisa malah setengah aja, jadi biar 50 aja 50 gitu aja. ya. Iya, kalau misalnya ragu-ragu gitu ya. Nah, kalau 60 menit ya udah dijatain aja lah 60 menit. Kalau misalnya WFH, sisanya boleh lah pakai loudspeaker aja. Nggak perlu pakai earphone atau headset ya gitu. Ya, kalau misalnya udah ada keluhan, misalnya kalau ngomong mesti gitu, mesti teriak-teriak. Aduh apa sih ngomong apa gitu kan, udah kedengeran gitu kan. Boleh dicek aja gitu ya. Ada baiknya sih memang kita rutin cek ya gitu. Apalagi dengan pekerja yang memang pajanannya cukup tinggi terhadap bising gitu. Makanya kan memang kalau dari pemerintah sendiri sudah ada peraturan penggunaan headphone bagi pekerja-pekerja yang terpapar bising terlalu tinggi, misalnya kayak pegawai pekerja yang di airport itu yang parkirin pesawat itu kan banget ya bunyi pesawat ya. Dan mungkin kerja di tempat yang suaranya gede banget atau di klub-klub ya seperti itu kan baiknya memang rutin ada pemeriksaan MCU berkala untuk telinga ya, untuk pendengaran ya. Karena kan itu alat indera ya, jadi aset sebenarnya sih itu. Jadi sayang aja kalau misalnya sampai kita miss bahwa sebenarnya kita udah ada penurunan pendengaran, makin lama makin turun gitu. Baiknya sih minimal setahun sekali ya kalau pemeriksaan pendengaran. Jadi memang ketika memang sudah ada gejala, sudah memang, dan juga tadi memiliki resiko yang lebih kayak gitu. Jadi jangan ragu, jangan sungkan untuk segera berkonsultasi ke dokter gitu kan, dan ke ahlinya. Baik dok, terima kasih banyak nih dok, kita tadi udah sampai di akhir gitu kan. Tadi juga mungkin di terakhir ya dok, tips tadi mungkin bisa diulangin lagi dok untuk penutup kita, closing statement dari Dokter Dewi hari ini terkait topik kapan terkait tadi kapan sih kita kalau harus telinga berdengung gitu kan, kapan sih kita harus perlu curiga gitu, mungkin dokter Dewi ada closing statement? Dengung sendiri itu merupakan persepsi yang mungkin bunyinya bisa ada atau bisa enggak. Yang jelas kita harus cari sumber permasalahannya, apakah ada penyakit penyerta lainnya yang perlu segera ditata laksana ya, dengung sendiri itu. Jadi bila sudah ada keluhan, baiknya memang langsung segera periksakan ke dokter THT yang terdekat di RSUI lah ya kita. Yang alatnya udah pasti lengkap semuanya nih gitu. Kalau misal pun, tadi saya belum nambahin nih, kita juga udah ada endoskopi hidung ya. Jadi endoskopi hidung. Nah, kalau misalnya dengungnya ternyata karena kelainan di tadi saluran tuba tadi ya. Saluran tuba berarti kan ada hubungannya dengan hidung ya. Itu kita bisa sekalian kerjain untuk cek gitu. Jadi jangan ragu deh kalau misalnya ini datang ke RSUI buat cek semua permasalahannya, terutama di telinga, hidung, dan tenggorok. Makasih banyak Dokter Dewi. Jadi sama-sama. Gitu ya sahabat RSUI, kalau misalkan memang udah ada gejala jangan ragu untuk ke RSUI, dan karena mungkin pandemi masih pada takut-takut nih, jangan takut ke RSUI, kita menerapkan screening. Jadi kalau misalkan mau ke RSUI di screening dulu yang memang hijau, yang bisa masuk yang aman kayak gitu, dan juga kita bisa juga ada layanan telemedicine kayak gitu, jadi bisa konsultasi online dari rumah kayak gitu. Baiklah, makasih banyak Dokter Dewi. Sama-sama. Udah menjawab pertanyaan dari semoga bisa dipahami ya. Iya. Terima kasih banyak, dan saya tutup untuk bicara sehat hari ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa telinga berdenging ini bukan merupakan suatu penyakit gitu ya. Penyakitnya kalau secara medis itu dibilang sebagai tinnitus ya dok, kayak tadi ya. Tapi kalau dari segi kedokteran mungkin yang akan dicari terlebih dahulu adalah sebenarnya penyebab utamanya gitu kan. Apakah ada penyakit tertentu sesuatu gitu kan yang memang berhubungan sehingga memunculkan gejala berdengung. Dan tadi jangan lupa tips penggunaan
headset ya. Earphone atau headset itu adalah 60% dari batas maksimal dan hanya 60 menit kayak gitu. Jadi per hari. Per hari. 60% dan 60 menit ya sahabat RSUI. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.